Ibu, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Anda adalah seorang kepala divisi di suatu perusahaan. Salah satu bawahan Anda izin untuk mengikuti kursus komputer. Akan tetapi, bawahan Anda tersebut masih memiliki pekerjaan yang belum terselesaikan. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah, soal ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain, dengan indikator membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru. Jadi terhadap bawahan yang bertindak atau berperilaku demikian, kita harus apa Bapak Ibu? Oke, di antara A, B, C, dan D, yang mendapatkan poin tertinggi yang mana kira-kira? Ya, D yaitu mendukung bawahan Anda, namun tetap harus menyelesaikan tanggung jawab di tempat kerjanya. Dan yang mendapatkan poin 3 adalah B, mendukung bawahan Anda untuk mengikuti kursus komputer, karena dengan mengikuti kursus, bawahan Anda akan lebih kompeten dalam menggunakan teknologi. Kenapa tidak B yang mendapat poin-poin tertinggi? Karena di opsi D, ya opsi D itu lebih spesifik bahwa atasan akan tetap mendukung bawahan asal tanggung jawabnya terselesaikan terlebih dahulu. Jadi opsi D itu lebih baik dan lebih spesifik bahwa dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya dulu sebelum mengambil kursus komputer. Gitu ya Bapak Ibu. Dan opsi A mendapatkan poin 2 dan yang paling rendah di sini adalah opsi C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan kerja dengan customer atau pelanggan adalah, soal kalau berhubungan dengan customer, pasti dia indikatornya terkait dengan pelayanan publik ya, dengan indikator melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Di sini customer bertindak sebagai pemangku kepentingan, ya. Nah, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi B, yaitu memberikan servis atau pelayanan yang baik sehingga mereka puas dan akan loyal pada usaha Anda. Opsi C mendapatkan poin 3, D2, dan yang merendah di sini adalah opsi A, yaitu memberikan mereka banyak hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan terhadap usaha Anda. Jadi di sini banyak hadiah nanti malah bisa boros ya. Jadi dihindari, lebih baik kita memberikan servis yang baik gitu ya, sehingga mereka lebih membekas di hati bahwa pelayanan di tempat ini loh bagus dan dia akan merasa kecanduan untuk selalu datang ke situ dan seterusnya. Jadi pelayanan itu adalah kunci yang paling penting dalam sebuah usaha. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memulai bisnis dengan menawarkan barang dagangan melalui media sosial. Saat ini, dunia industri sedang mengalami kesulitan yang beragam, terlebih dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Akan tetapi, segala jenis usaha harus tetap bertahan dan tetap berkembang dalam kondisi dan situasi apapun. Cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk perusahaan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Nah, kira-kira mana? Ya, opsi B yaitu memperluas jaringan pemasaran produk. Jadi kita memperluas jaringan kita memperbanyak relasi, sehingga ya di sini relasi adalah interaksi sosial, sehingga tugas-tugas kita atau tanggung jawab kita itu segera terselesaikan. Gitu ya. Opsi C mendapatkan poin 3, D2, dan yang rendah di sini adalah opsi A, yaitu menurunkan harga jual produk dibandingkan pesaing. Oke, kita ke soal berikutnya. Malik adalah seorang manajer di salah satu bank swasta. Suatu hari, ada seorang ibu dengan usia yang cukup renta datang dengan wajah tampak kelelahan karena harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke bank tersebut. Ibu tersebut datang untuk bertanya terkait proses transaksinya. Sayangnya, saat itu semua loket customer service sudah penuh dan antrian customer masih panjang sehingga tidak ada kursi tunggu yang tersisa. Melihat keadaan tersebut, tindakan yang sebaiknya Malik lakukan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi pelayanan publik dengan indikator melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Jadi saat ada ibu-ibu ya, jadi usia sudah renta, dengan kondisi seperti itu, kita harus ngapain nih yang bagus? Yaitu D ya, yaitu mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan oleh ibu itu
agar dapat disampaikan kepada customer service dan mengarahkannya pada satpam supaya dijadikan kursi kosong. Jadi kita bisa membantu menanyakan keluhan dari ibu itu, kemudian kita tanyakan ke CS gitu ya. Kemudian jawaban itu kita langsung sampaikan pada ibu tersebut. Jadi membantu ya semacam memberikan bonus gitu ya pada ibu itu, apalagi dia sudah renta dan rumahnya cukup jauh. Jadi cukup kasihan juga. Jadi dalam pelayanan publik kita juga harus mengedepankan nilai-nilai manusiawi ya Bapak Ibu. Dan opsi C mendapatkan poin 3, B 2, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A. Mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan oleh ibu itu agar disampaikan kepada customer service dan menyampaikan solusinya via telepon. Kalau via telepon malah kasihan juga ya ibunya, cenderung tidak praktis gitu ya. Padahal kan bisa langsung ditanyakan dan dijawab saat itu juga. Sekaligus menghargai perjuangan ibu itu yang sudah perjalanan jauh. Gitu ya Bapak Ibu. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.